Kamu tidak bisa hidup tanpaku, ditaburi dengan beberapa helai. Hey guys, it's Nessie, and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Untuk seorang idol, apalagi K-pop idols, penggemar itu memiliki arti yang sangat besar. Nah, idols itu diminta dan juga selalu berusaha untuk membangun hubungan yang baik sama fans-fansnya agar selalu mendapatkan dukungan dan juga kayak berterima kasih lah sama orang-orang yang mensupport mereka. Makanya nggak jarang juga untuk para idols ini berterima kasih sama fans-fansnya kayak di konser mereka atau ketika menerima penghargaan. Mereka juga mengadakan fan meeting atau fan signing untuk berinteraksi sama berterima kasih sama fans-fansnya. Tapi ternyata kadang-kadang tuh ada situasi-situasi yang membuat para idols ini mendapatkan perlakuan yang aneh, nggak appropriate dari para penggemarnya, especially the Sasaeng fans atau penggemar-penggemar fanatiknya. Sasaeng fans ini bahkan bisa sampai stalking, kayak menguntit, atau worse sampai bisa menculik idolanya. Nah, hari ini kita akan melihat dan membahas perbuatan-perbuatan tergila para fans terhadap idolanya. So without any further ado, let's get to the list. Oke, kita akan mulai video ini dengan percobaan penculikannya EXO. Sasaeng fans ini akan mencoba segala hal buat bisa menghabiskan waktu bersama idola mereka, dan worst case scenario pernah terjadi sama EXO. Sekali waktu di tahun-tahun awal mereka, EXO yang baru aja menyelesaikan salah satu jadwal mereka itu keluar dari sebuah gedung dan menuju apa yang mereka pikir itu adalah van mereka. Nah, untung banget manajer EXO pada saat itu nyetop mereka sebelum mereka masuk ke mobil vannya, karena dia merasa kayaknya ada something yang salah deh sama mobil van ini. Dan ternyata bener aja guys, karena ternyata fans mereka itu udah nyewa sebuah mobil van yang identik sama miliknya EXO dan memarkirnya tepat di mana biasanya mobil mereka tuh emang diparkir. Jadi kalau misalkan waktu itu mereka masuk mobil itu, mereka bakal diculik sama fans-fansnya. Crazy. Next. Cerita berikutnya ini adalah pengalaman dari salah satu personilnya BTS, Jin. Kejadian yang nggak mengenakan ini terjadi ketika BTS lagi konser di Filipina, di Manila lebih tepatnya. Dan saat semua personil BTS lagi menghibur orang-orang, tiba-tiba ada satu fans yang melempar barang, lalu mengenai Jin tepat di kepalanya. Jin yang awalnya sedang bernyanyi dengan senang, langsung berhenti bernyanyi dan bergerak untuk sesaat, melihat ke arah penonton yang melemparinya, dengan ekspresi mungkin kayak semacam kayak marah, campur kecewa kali ya. Lalu cabut dari spot itu. Nah, nggak cuma sama Jin, ternyata anggota-anggota BTS yang lain juga sempat memiliki cerita-cerita gilanya dengan fans fanatik. Kayak waktu BTS itu syuting di Swedia, mereka sempat berhenti di sebuah kafe untuk istirahat dan makan. Tapi ternyata di luar kafe itu ada fans-fans yang memantau dan menunggu untuk mereka keluar dari kafenya. Merasa nggak nyaman, juru kamera mereka tuh keluar untuk bilang sama fans-fans itu bahwa ini anggota-anggotanya nggak nyaman, gimana kalau kalian pindah aja. Tapi alih-alih pindah, para penggemar itu pura-pura pergi. Dan ketika para member keluar, para fans ini mulai mengejar mereka. Tapi salah satu kasus yang paling frowned upon nih yang terjadi sama anggota BTS adalah ketika BTS datang ke Indonesia di tahun 2015. Was it 2015 or 2016? Tapi poinnya adalah ketika mereka datang, ada fans-fans yang kayak mungkin tidak tahu batasnya dan mulai memegang, mencoba, meraba, menarik anggota-anggota BTS. Dan yang paling kena adalah sang Mangne, Jungkook, yang videonya tersebar luas dan bikin international fans tuh pada marah banget sama fans-fans yang hadir pada hari itu. That's a bit too much, don't you think? Gimana menurut kalian tentang hal satu ini? Coba komen di bawah. Next ada Taeyeon dari Girls' Generation. Jadi pada April 2011 lalu, SNSD itu lagi menggelar konser di Lotte World Ice Rink. Dan saat mereka sedang menampilkan lagu Run Devil Run, ada seorang penggemar yang tiba-tiba naik ke panggung dan mencoba untuk membawa Taeyeon secara paksa keluar dari panggung. Untungnya ada anggota SNSD lainnya, Sunny, yang menyadari dan mengikuti si penggemar dan Taeyeon. Selain itu, MC dari acara itu, seorang komedian bernama Oh Jung Tae, juga menyadari hal itu dan langsung mencoba menggagalkan aksi penculikan itu.
Ternyata nggak cuma sekali, hal ini juga pernah terjadi di Agustus 2017. Seorang penggemar tuh pernah berlari mendekati Taeyeon, lalu menariknya dan mendorongnya sampai dia jatuh. Serem banget. Serem banget. Gimana menurut kalian aksi fan yang satu ini? Coba komen di bawah. Next ada kasusnya Ok Taecyeon dari 2PM. Ok Taecyeon ini adalah seorang anggota grup dari 2PM yang sempat juga mendapatkan perlakuan aneh dari salah satu penggemarnya. Taecyeon ini mendapatkan surat cinta yang isinya berbunyi, "Saya persembahkan untuk Taecyeon surat darah haid saya. Ok Taecyeon, kamu tidak bisa hidup tanpaku," ditaburi dengan beberapa helai. Nah, karena udah sering nih kejadian penggemar yang cuman ngaku-ngaku, para fansnya 2PM tuh nggak langsung percaya sama isi surat ini. Mungkin karena dia nggak mau dianggap pembohong, si pengirim surat itu kembali mengirimkan surat dengan sebuah bukti kalau surat sebelumnya benar-benar dia tulis dengan darahnya. Setelah surat kedua ini tersebar di internet, banyak orang yang menyerang sosial media dari si penggemar ekstrim ini dengan komentar-komentar kebencian. Gak lama akhirnya penggemar ini pun menyampaikan minta maafnya. Dia bilang, "Maafkan aku minta maaf karena mengganggu Taecyeon dan juga penggemarnya. Aku tidak tahu ini akan menjadi sebesar ini. Aku bukan penggemar seseng, tapi hanya gadis obsesif." Isn't that the same thing though? That is so gross. It's so gross. Oke. Apakah ini yang paling mengganggu guys? Coba komen di bawah. Next ada Super Junior. Di tahun 2018, Super Junior itu mengadakan sebuah konser di Mexico. Saat mereka sedang bernyanyi di atas panggung, salah satu membernya Super Junior, Shindong, melihat ada seorang penonton yang melepas branya dan melemparnya ke panggung. Pada awalnya, Shindong sama member-member yang lain tuh kayak lumayan shock kan sama kejadian itu. Tapi kemudian mereka mengetahui bahwa ternyata itu tuh bagian dari budaya Mexico untuk menunjukkan cinta dan kegembiraan mereka terhadap penampilan idolanya. Karena mengetahui bahwa hal tersebut memang wajar terjadi, para member Super Junior pun menjadikannya sebuah lelucon di atas panggung. Allah karim. Ternyata kejadian penonton yang melempar pakaian dalamnya ke panggung itu nggak cuma dialami sama Suju, tapi juga beberapa grup band lainnya kayak EXO, BAP, dan lain-lain saat konser di Meksiko. Kalau di Indo kita lempar apa ya? Lempar beras ya, sebagai blessing. Lempar uang tuh fans Indo kayak-kayak. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Seventeen. Mendapatkan perilaku yang aneh dari penggemarnya juga pernah dialami nih sama Seventeen pas mereka nih melakukan fan signing. Nah, saat para fans ini lagi minta tanda tangan dari para member Seventeen, tiba-tiba ada salah satu penggemar itu yang tiba-tiba aja marah sama salah satu personilnya Seventeen, Joshua. Penggemar ini melempar barangnya tepat di depan mukanya Joshua dan juga kepada member lainnya yang di sebelahnya Joshua. Karena kejadian ini, penggemar itu langsung terpaksa dikeluarkan dari area tersebut agar dia tidak membuat kekacauan lainnya. Saat penggemar ini ditanya kenapa dia bertindak seperti itu, dia menjawab bahwa dia itu udah ngeluarin uang banyak banget untuk ketemu Joshua, tapi Joshuanya nggak senyum sama dia. Aduh. Kasian Joshua, kaget. So itu tadi adalah perbuatan-perbuatan fans yang lumayan ekstrim, fanatik, gila. Yang sebenarnya masih banyak guys di list ini, tapi kayaknya aku mau bikin video part 2 kalau misalkan kalian tertarik. Super crazy, what a crazy world. Coba komen di bawah kalau misalkan kalian tertarik untuk ngeliat video ini part 2. Dan terima kasih yang udah request video ini. Kalau ada informasi-informasi yang kurang tepat, boleh banget diberi di bawah. Atau kalau misalkan kalian tahu kasus-kasus lainnya yang bahkan lebih gila lagi, boleh banget diceritain di bawah. Dan komen di bawah as always ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget, Nessie Jatija, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu lagi. Bye-bye!
membahas untuk berinteraksi sama berterima kasih untuk dan saat semua personil BTS nih lagi sorry Taecyeon kan yang kedua. Oke, Taecyeon namanya. Oke. Oke. Aku juga mikirnya Nah, nggak cuma Seokjin, ternyata band